Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk konversi sebuah naskah skripsi ke dalam template jurnal, ke dalam jurnal ya. Jadi naskah skripsi ini akan kita akan kita publikasikan di suatu jurnal. Nah, setiap jurnal memiliki template atau memiliki aturan-aturan penulisan yang berbeda-beda. Aturan penulisan itu mulai dari font, kemudian jumlah jumlah kata untuk di judul atau jumlah kata yang ada di abstrak, kemudian ukuran font, spasi, dan tentang penulisan yang lainnya seperti subbab-subbab yang ada di dalam jurnal. Setiap jurnal berbeda-beda. Nah, untuk memudahkan, biasanya setiap jurnal sudah memberikan template template atau petunjuk penulisan di jurnal yang di jurnal yang dituju sudah menyediakan. Contoh di sini untuk jurnal Syiar Iktisodi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana langkahnya biar nanti tidak perlu menyesuaikan lebih banyak. Ini yang pertama untuk yang paling awal yaitu untuk judul. Judul makalah di sini, judul makalah ditulis menggunakan huruf gadugi font 14 dengan spasi 1,15. Nah, biasanya di dalam setiap template pun juga untuk judul, untuk contohnya itu sudah langsung dipraktekkan oleh pengelola jurnal. Contoh di dalam template ini, judul makalah ditulis menggunakan huruf gadugi. Ini kalau kita klik di bagian judul atau yang bagian di bold ini adalah judulnya nanti. Di sini sudah ditulis dengan font gadugi, ukuran fontnya 14. Kemudian spasinya 1,15. Kita cek spasi 1,15. Nah, maka langkah yang lebih mudah yaitu kita hanya memindahkan copy paste dari judul kita, dari judul di naskah skripsi ke judul di jurnal ini. Contoh, ini saya klik blok dari awal sampai akhir, kemudian Ctrl C, kita copy, dan di template jurnal, di blok dari awal sampai akhir, tidak lebih dari ini, ada spasi yang lebih ya. Kalau seperti ini, tekan Shift, kemudian panah ke kiri, satu kali. Nah, kalau sudah seperti ini tidak langsung paste ya, jadi tidak langsung di paste atau Ctrl V, tapi klik kanan, kemudian pastenya pilih keep text only. Jadi yang dipastekan itu hanya teksnya aja. Nah, seperti ini. Ini kayaknya harusnya biasanya umumnya sih di center. Nah, ini judulnya sudah jadi copy paste, tapi di pastenya yang dipilih adalah keep text only. Tidak lebih, kemudian di sini ada aturannya, tidak lebih dari 15 kata. Kalau tidak lebih dari 15 kata, kita cek ini ada berapa kata. Kemudian di bagian bawah sini ada ya, ada apa untuk penghitung angka, penghitung apa kata. Di sini jumlah katanya ada 26, maka kita harus mengurangi nih. Jadi dari 26 sampai 15 kata. Ini tidak saya praktekkan di sini, ini hanya sebagai petunjuk. Kalau sudah dituliskan judulnya, maka yang bagian ini dianggap tidak penting, boleh dihapus. Kemudian penulis pertama dan dikasih tanda angka 1. Angka 1 di sini superscript ya. Superscript artinya tulisannya itu angka satunya itu ada di atas. Ini adalah nama penulis. Penulis ke-1, penulis kedua, ketiga sampai keempat. Contoh di sini. Nama penulis pertama umumnya biasanya adalah dosen pembimbing. Jadi tidak perlu dihapus ya, tidak perlu dihapus. Cukup eh, cukup diblok.
di blok ininya kata yang akan kita ganti, kemudian kita ganti dengan penulis pertama tanpa diikuti dengan gelar, ya. Nama dosen tanpa diikuti dengan gelar. Kemudian penulis kedua umumnya adalah mahasiswa bimbingan. Contoh di sini adalah Aisyah Karnila Nadi Putri. Bisa kita blok juga namanya di naskah skripsi. Kalau misalnya ingat ketika kita blok lebih dari hurufnya ini artinya ada spasi yang terikutkan. Kita tekan shift kemudian panah ke kiri. Ctrl C, kemudian di penulis kedua, di blok dari penulis kedua, angkanya tidak ikut. Klik kanan, kemudian keep text only. Nah, karena dia hanya mengikuti teks yang ada di sini, teks di sini tulisannya itu huruf besar semua. Bisa kita ganti di sini menjadi besar di awal kata, ada di sini, cengkes. Nah, pilihnya adalah capitalize each word. Penulis ketiga, dan begitu juga untuk penulis ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini ditulis dengan Gadugi font 12 tanpa adanya gelar. Ini kalau kita cek ini sudah Gadugi font. Kenapa? Karena dari awal pengelola jurnal sudah membuatkan font template ini dengan contohnya. Ini sudah, bagian ini tidak penting, bisa dihapus juga. Mesinnya kita hilangkan juga. Kemudian di sini ini adalah keterangan instansi atau institusi. Ini contoh saya bisa dituliskan ini angka satunya biasanya nama prodi kita hukum ekonomi A, koma Universitas Jakarta. Kemudian email di sini pada umumnya biasanya hanya mencantumkan satu email responden, yaitu bisa dicantumkan email dosen pembimbing. Contoh di sini saya. Kemudian yang kedua pun juga adalah instansi yang sama. Di sini mahasiswa juga ngikut dosennya, berarti di sini dua, tinggal di copy paste. Untuk email, karena yang biasanya yang dibutuhkan hanya satu email korespondensinya, jadi email yang mahasiswa bisa dicantumkan juga bisa tidak. Kalau tidak dicantumkan bisa dihapus. Di sini ditulis dengan font Gadugi 12, spasinya 1,15. Karena tidak ada, bisa kita hapuskan. Ini penulis 34 juga nggak ada, bisa dihapus. Nanti seperti ini. Nah, kemudian masuk ke abstrak. Abstrak di sini ditulis di awalnya ditulis dengan bold. Kemudian ada keterangannya di sini in English, ditulis dalam bahasa Inggris, huruf Gadugi font 10. Nah, untuk di abstrak itu font yang digunakan adalah 10 ukurannya. Kalau yang di sini tadi 12. Umumnya nanti di sini semuanya itu 12 kecuali beberapa bagian seperti di abstrak ini yang digunakan ukuran 10. Uraian pada abstrak menggunakan jenis huruf Gadugi font 10 dengan spasi 1,15. Panjang abstrak tidak lebih dari 150 kata. Nah, isinya pada umumnya abstrak ya, seperti yang ada di skripsi kalian tentunya. Nah, di sini ada ketentuan tapi tidak lebih dari 150 kata. Memang biasanya untuk jurnal itu ya kisaran 150 sampai 200 kata. Jadi kalau di skripsi mahasiswa biasanya lebih ya. Jadi nanti bisa disingkat lagi. Untuk mengetahui berapa jumlah kata di sini bisa diblok dari kata yang pertama sampai terakhir. Kemudian dicek di bagian bawah di sini. Di bagian bawah ini adalah penghitung katanya. Nah, di sini ada berapa kata?
ada 62. Nah, untuk ini kan karena memang berapa baris ini jumlah kata yang ada di dalam abstrak contoh ini ada 62. Ada words di sini ini ada 62 kan. Tidak lebih dari 150 kata, maka ya kisaran 100 sampai 150. Yang penting unsur-unsur dari abstrak itu sudah terpenuhi. Di sini kan pernyataan ringkas dari permasalahan, pendekatan, hasil dan kesimpulan dari kegiatan ilmiah yang dilakukan. Ini ada latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, hasil kesimpulan gitu ya. Ditulis dalam satu paragraf. Kemudian keyword tuliskan 3 sampai 5 kata kunci yang terkait dengan isi makalah. Fungsi dari keyword adalah seperti halnya hashtag di dalam media sosial. Ketika kita mau mencari misalnya foto pemandangan misalnya di dalam Instagram, kita mau mencari foto pemandangan Solo. Kita cari dengan kata kunci, kasih hashtag kemudian pemandangan Solo. Kita tuliskan pemandangan Solo, maka semua foto yang ditulis dengan kata kunci pemandangan Solo itu akan keluar. Nah, itu adalah fungsi dari keyword di dalam makalah, dalam jurnal itu di apa? Itu adanya di dalam keyword. Keyword ini ditulis misalnya di dalam judul ini, contoh keywordnya di sini dituliskan 3 sampai 5 kata kunci yang terkait dengan isi makalah. Contoh di sini sertifikat halal. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian dinas Poperindak. Dinas Poperindak. Kemudian apa lagi? UMKM contohnya. Lagi. Kota Bima. Maka semua orang yang mencari dengan kata kunci ini, salah satunya adalah makalah atau salah satunya adalah jurnal yang sedang kita buat ini. Misalnya dia mencari di Google mencari sertifikat jurnal sertifikat halal, maka salah satu yang muncul bisa jadi adalah jurnal ini. Karena dia sudah terdaftar di dalam keyword ini, didaftarkan dengan keyword. Ini fungsinya. Kalau yang pertama, abstrak yang pertama ini dituliskan di dalam bahasa Inggris, umumnya ada juga diminta untuk membuat abstrak dalam bahasa Indonesia. Keywordnya pun juga harus bahasa Indonesia. Kalau untuk yang ini abstrak bahasa Inggris, keywordnya juga harus bahasa Inggris. Kemudian di dalam makalah ini, di dalam jurnal ini dia subbab yang dituliskan di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan, kemudian ada judul bagian, subbagian. Biasanya sudah dituliskan di sini ya, misalnya contoh pendahuluan atau ada juga dengan latar belakang. Kemudian umumnya biasanya ada 3, ada pendahuluan, kemudian isi pembahasan, kemudian kesimpulan. Ada juga yang dituliskan satu-satu, ada yang pendahuluan, ada metodologi penelitian, kemudian ada hasil pembahasan, kemudian penutup, kesimpulan. Jadi macam-macam mengikuti template jurnal yang sudah dirumuskan oleh pengelola jurnal yang dituju. Kalau di jurnal Syiar Iktisodi ini dia mintanya itu ada pendahuluan di sini. Kemudian di pendahuluan ini dimasukkan pendahuluan seperti pendahuluan yang ada di skripsi, tapi lebih singkat. Lebih singkat dan langsung mengarah kepada penelitian. Maka silakan dibaca lagi dari skripsinya, dicek lagi untuk pendahuluannya. Biasanya memang teman-teman mahasiswa menulis pendahuluan itu kan terlalu panjang gitu ya, karena memang format skripsi itu kan lebih panjang, sedangkan yang namanya jurnal itu lebih ringkas, lebih to the point. Nah, di sini silakan dibaca lagi kira-kira informasi penting apa yang akan menjadi latar belakang dalam penelitian. Nah, informasi ini dicari atau diringkas lagi untuk latar belakang, kemudian di copy pastekan ke dalam badan jurnal ini untuk di pendahuluan. Ini ditulis dengan ukuran kertas A4. Ini juga sudah disetting dengan A4.
Kemudian margin kanan kiri atas bawah itu seperti ini. Pada umumnya juga template sudah menyesuaikan sendiri, tinggal memasukkan dan copy paste di sini di template jurnal. Dengan pilihan pastenya adalah yang keep text only. Makalah ditulis antara 20 sampai 25 halaman. Nah, boleh ditulis jumlah makalah keseluruhan isinya berkisar 20 sampai 25. Ada juga yang membatasi tidak lebih dari 15 halaman. 10 sampai 15. Maka itu lebih singkat lagi. Kalau lebih singkat lagi itu biasanya kesulitan karena memang format skripsi ya panjang-panjang gitu ya. Banyak halamannya. Kemudian judul bagian. Judul bagian seperti ini, pendahuluan, kemudian ada metodologi penelitian, ini namanya judul bagian atau subbab penelitian, subbab eh, jurnal. Nah, ini ditulis dengan font Gadugi 12 dan di bold atau ditebalkan, Ctrl B. Artikel dapat ditulis baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tulisan dalam pokok uraian menggunakan jenis huruf Gadugi font 12, kemudian apa tulisannya itu di rata kanan kiri justify ini, kemudian spasinya 1,15. Penomoran dimulai dengan angka 1. Penomoran di sini adalah penomoran untuk eh, kalau di dalam skripsi kita kenal dengan ada namanya istilah bullet numbering. Numbering itu adalah contoh A pendahuluan, kemudian masuk di dalamnya itu sebab, masuk lagi ke dalamnya sebab. Nah, kalau di dalam jurnal ini yang ditulis adalah nomor 1, 2, 3. Kalau di dalam skripsi kita pakainya itu angka 1, huruf kapital, di bold, kemudian angka, titik, kemudian huruf dalam kurung, huruf biasa dalam kurung, dan begitu seterusnya. Subbab-subbab ini ditulis dengan, kalau judul subbabnya ditulis dengan ukuran font 12 dan di bold atau ditebalkan. Badan tulisannya ditulis dengan font 12, spasi 1,15. Adapun di dalam jurnal nanti jika ada gambar dan tabel, tolong dibedakan yang mana yang tabel dan mana yang gambar. Kalau misalnya dia masuk kategori tabel seperti ini ya, tabel ini ditulis namanya itu di atas tabelnya. Ini tabelnya, kemudian dituliskan di sini tabel 1 titik output atau tabel 1 titik daftar apa, daftar responden gitu. Responden penelitian misalnya. Nah, kalau misalnya gambar, ditulis keterangannya itu ada di bawah gambar. Misalnya ini adalah gambar ya, contoh ini adalah gambar gambar lambang koperasi misalnya, koperasi tempat dilaksanakan penelitian, contoh ya, atau gambar peta lokasi penelitian. Kemudian di bawahnya dikasih keterangan gambar 1 peta tempat lokasi penelitian dilakukan. Misalnya contoh, karena ini adalah gambar. Kalau misalnya ini adalah tabel, maka dikasih keterangannya itu di bagian atas. Sampai sini, kemudian nanti di bagian sini untuk kesimpulan, nah tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam jurnal ini yang dijadikan subbab itu hanya pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, kemudian ada hasil pembahasan, kemudian ada penutup kesimpulan. Yang metodologi penelitian ini biasanya ada di bab 1. Di bab 1 setelah rumusan masalah, di sana ada jenis penelitiannya apa, ini ya yang bagian metode penelitian, ada di sini jenis penelitiannya apa, kemudian pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, data primernya siapa aja atau apa aja, data sekundernya apa aja atau siapa mungkin, metode pengumpulan datanya yang digunakan seperti apa, metode analisis. Nah, kalau di dalam jurnal ini, template jurnal Syiar Iktisodi ini, dia hanya minta untuk metodologi penelitian dibikinkan dalam satu paragraf.
Dia tidak membuatkan contoh langsung metodologi penelitian. Tapi dia mintanya dalam satu paragraf. Maka dari 6 subbab ini, ada metodologi, metode analisis data, kemudian yang kelima ini metode pengumpulan data, ini semuanya dituliskan dalam satu paragraf. Jadi intinya saja yang dituliskan. Contoh jenis penelitiannya adalah jenis penelitian apa, yuridis empiris, kemudian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini ya itu dituliskan dalam satu paragraf dan dirangkai dengan sehingga membentuk kalimat yang enak dibaca lah gitu ya dengan bahasa yang ilmiah. Ini dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian ditulis dalam satu paragraf. Ditulis dalam satu bab. Tidak mesti harus satu paragraf. Kalau misalnya terlalu panjang bisa dipisahkan. Kemudian nanti selanjutnya setelah metodologi penelitian ada hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini umumnya adalah gabungan atau kompilasi bisa diambil dari yang ada di bab teori dan yang ada di bagian di bab 4. Jadi di bagian teori juga bisa digabungkan juga sedikit yang mana yang kira-kira perlu atau dibutuhkan untuk disampaikan di bagian isi pembahasan. Jadi isi pembahasan itu bisa gabungan antara yang ada di bagian bab 2 atau landasan teori dan yang ada di analisis data. Jadi itu bisa disampaikan. Analisis data ini nanti tentu penulisannya tidak seperti ini ya, tidak A implementasi wajib, kemudian ada satu gitu enggak. Mungkin di sini dituliskan eh, hasil dan pembahasan, kemudian karena di sini yang digunakan adalah di template ini dia minta dikasih dengan nomor ya, nomor 1, 2, 3 maka satu implementasi wajib bersertifikat di sana di Kota Bima itu seperti apa dijelaskan. Kemudian nanti ini isi pembahasan untuk analisis apa hasil penelitian untuk yang nomor 1, yang A dikasih nomor 1 di sini. Kemudian yang B-nya seperti apa juga rumusan masalahnya. Kalau di dalam jurnal itu tidak ada rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalahnya itu hanya disampaikan di bagian pendahuluan dan itu dimasukkan ke dalam satu paragraf atau dimasukkan ke dalam tulisan, bukan dikasih nomor 1 apa, nomor 2 apa, tidak. Tapi dibikin dalam mengalir segitu aja, mengalir dalam satu paragraf. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan pun juga sama seperti kesimpulan yang ada di skripsi, hanya saja dia dituliskan dalam paragraf, tidak dituliskan dalam angka. Ini ya bagian penutup menjawab permasalahan yang diangkat. Nah, kemudian kadang juga ada di beberapa template jurnal dia minta keterbatasan dan saran. Keterbatasan dan saran ini keterbatasan penelitian ini apa, kemudian saran yang di apa yang diberikan oleh peneliti itu apa aja nanti bisa disampaikan juga. Nah, kemudian yang terakhir ini bagian referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka di sini dia menggunakan klasifikasi referensi. Ada buku, ada proceeding, ada jurnal, atau ada juga website biasanya. Ini tergantung dari template pengelola jurnal masing-masing. Di sini dia minta diklasifikasikan menjadi 3 aja, dari buku, proceeding, dan jurnal. Nah, ini penulisannya hanging satu. Hanging satu itu artinya hanging itu kan artinya adalah gantung ya atau digantung seakan-akan ini yang di para apa di baris kedua ini tergantung posisinya itu tergantung gitu ya. Ini seperti ini. Bukan hanging first line. Kalau hanging first line itu artinya seperti badan apa? Seperti tulisan yang di awalnya, nih seperti yang contoh deskripsi yang sebelah kanan ini. Hanging first line ini karena yang di awal dia menjorok ke dalam. Nah, kalau ini yang baris kedua dan selanjutnya yang menjorok ke dalam. Ini juga bisa tinggal langsung copy paste ya. Contoh di sini saya mau ngambil untuk yang ini copy, Ctrl C, kemudian
Ini dia minta dengan font Gadugi ukuran 12 spasi 1,15. Fontnya Gadugi ukuran 12, untuk spasinya sudah 1,15. Nah, kalau sudah sesuai maka tinggal di blok, kemudian klik kanan, pastenya keep text only. Maka sudah dipaste sesuai dengan format yang sudah disusun. Perhatikan lagi di sini untuk referensi, biasanya juga di sini dia minta dituliskan nama, biasanya referensi itu kan nama belakang, kemudian nama depan. Kemudian dia minta tahun publikasinya, kemudian judul buku, nama penerbit, dan kota terbit. Sampai di sini, ini sudah sampai referensi. Dan di dalam setiap jurnal pun juga tolong perhatikan ada jurnal atau template jurnal yang minta untuk referensi di badan tulisan atau yang biasanya kita sebut dengan footnote. Itu ada yang mintanya footnote seperti di skripsi-skripsi kita, atau dia mintanya body note. Body note itu artinya referensinya itu ditulis di dalam paragraf yang biasanya dalam kurung nama kemudian diikuti dengan tahun. Nah, tolong nanti diperhatikan dan cara menggunakan referensi. Biasanya pengelola jurnal juga minta untuk dituliskan dalam Mendeley atau Zotero. Zotero Mendeley ini adalah dua aplikasi referensi tool. Reference tool ya. Biasanya di bagian sini ada nih di tab references. Ini ada pilihan untuk Mendeley. Nanti kita isikannya itu ada di Mendeley. Bagaimana cara menggunakan Mendeley? Itu banyak sekali video-video yang menjelaskan tentang penggunaan Mendeley seperti ini. Ini kalau kita sudah menggunakan Mendeley, datanya sudah di-input atau dimasukkan ke dalam Mendeley, maka kita tinggal masukkan insert citation untuk di bagian paragraf sini. Misalnya mau kita kasih referensi di sini footnote, insert citation, kemudian kita masukkan, kita ketikkan nama referensi, nama penulisnya, kemudian nanti bisa langsung dipilih dan langsung muncul. Nah, nanti di akhir di bagian akhir, di bagian referensi ini tadi, ini bisa langsung di insert bibliografi. Langsung diklik ini, maka semua referensi yang sudah kita gunakan di badan tulisan jurnal tadi akan muncul di sini dan otomatis disusun dengan format yang sudah kita pilih. Ini style di sini adalah format atau uh, apa model penulisan referensi. Di sini semoga jelas. Ron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.